Betul Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan bagi setiap kami. Bapa, bawa kami terus berjalan di dalam panggilan yang telah Kau tetapkan dan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Biar sepanjang hidup kami bisa melihat terang-Mu yang ajaib bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita yang siap mendengar firman Allah, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Oni, Kevin, Helmi, Metsi, Okta, Jordan, Bang Josman. Pada pagi hari ini saya ingin bagikan mengenai identitas gereja Jemaat Berkat bagi Bangsa. Namun sebelum berangkat lebih lanjut mengenai identitas gereja JB3, mari kita buka di Yohanes 1 ayat 19 sampai ayat 23. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara tinggal tangkap firman Tuhan dan simpan dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah ada orang bertanya, "Kamu gereja di mana? Kebaktian di mana?" "Oh, saya kebaktian di gereja Jemaat Berkat bagi Bangsa." Lalu mungkin kerabat atau saudara atau teman atau orang yang bertanya lebih lanjut, "Gereja apa sih Jemaat Berkat bagi Bangsa itu?" Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri mungkin pernah bertanya di dalam hati, sebenarnya gereja Jemaat Berkat bagi Bangsa ini gereja apa? Sama seperti pada waktu Yohanes Pembaptis muncul melakukan pelayanan di Israel, pada waktu ia membaptis banyak orang, orang-orang Yahudi yang ada di kota Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang dari Bani Lewi untuk datang kepada Yohanes dan bertanya, "Kamu ini siapa? Mesias?" "Bukan," kata Yohanes. "Apakah kamu Elia?" "Bukan." "Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Nabi?" "Bukan juga." "Lalu siapakah kamu menurut kamu sendiri?" "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun," kata Yohanes. "Luruskan jalan bagi Tuhan," seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Lalu siapakah kita? Gereja Jemaat Berkat bagi Bangsa. Ada gereja yang disebut dengan The Prosperity Gospel Church, yaitu gereja yang meyakini bahwa Tuhan memberikan hidup berkelimpahan bila kita memiliki iman. Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ada gereja yang lain yang mungkin dikenal dengan The Soup Kitchen Church, yaitu gereja yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gereja yang memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan di sana. Gereja yang memberikan bantuan di sana. Lalu ada juga gereja yang dikenal dengan The Immorality Affirming Church, yaitu gereja di mana menjadi tempat untuk orang-orang berdosa datang dan tinggal.
Gereja di mana banyak pendosa bisa datang dan tinggal. Orang yang berbohong dapat bergereja di sana. Orang yang mungkin pernah mencuri juga bergereja di sana. Orang yang suka bergosip bergereja di sana. Orang yang berzina bergereja di sana. Itu adalah the immorality affirming church. Tapi kita, siapakah gereja jemaat berkat bagi bangsa? Kita adalah home church. Kita bukan the immorality affirming church. Kita bukan the prosperity church. Kita bukan the shop kitchen church, bukan. Kita home church. Home for all. Apa artinya home for all? Apa artinya home church? Seorang bernama Gary Eso dalam bukunya menuliskan mengenai arti kata home. Arti kata home didefinisikan sebagai satu tempat di mana orang pertama kali merasakan kasih dalam bentuk attention dan care. JB3 bukan host. Host adalah tempat di mana kita tinggal, kita tidur, kita diam di sana. Tapi tanpa kasih di dalamnya. Tapi yang dimaksud dengan home adalah satu tempat, satu rumah di mana semua orang bisa tinggal. Di dalamnya ada kasih. Orang merasakan ada kasih dalam bentuk attention, yaitu perhatian atau bisa didengarkan. Apa yang menjadi isi hatinya bisa didengarkan. Mereka diperhatikan. Dan bukan hanya attention, tapi ada care di sana. Ada perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi home church adalah satu tempat, gereja JP3 adalah satu tempat di mana kita saling memperhatikan, saling mendengarkan satu sama lain dari hati ke hati, dan juga saling melakukan perbuatan-perbuatan yang baik satu sama lain. Kalau kita datang ke jemaat JB3 hanya untuk menerima perhatian, hanya untuk menerima sesuatu, maka kita belum mendapatkan inti daripada apa yang dimaksud dengan home. Tetapi ketika kita bisa datang dan mendapatkan perhatian, namun sekaligus kita juga bisa hidup memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. This is home. Ini rumah. Dalam 7 bulan terakhir ini yang saya coba lakukan. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah culture. Bisa menjadi satu budaya di tengah-tengah kita, JB3 ini. Saya setiap minggu mencoba untuk menelpon 2-3 orang atau bertemu dengan 2-3 orang. Untuk memberikan perhatian, attention, menanyakan bagaimana keadaannya. Apa yang mereka ceritakan, saya mencoba untuk mendengarkan. Ketika saya sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka, saya mencoba menanyakan apa yang bisa kami gereja bantu lakukan untuk menolong Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika ditelepon, tumen-tumennya ada apa telepon. Saya mencoba menelpon bukan untuk basa-basi, tapi memang ini yang ada dalam hati saya. Mencoba untuk memberikan satu perhatian dan menanyakan apa yang bisa kami bantu. Jemaat yang jumlahnya ratusan tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Tidak bisa dilakukan hanya tim penggembalaan. Kalau gereja ini mau benar-benar menjadi satu home, maka setiap jemaat perlu untuk bergerak membudayakan kebudayaan ini. Saya mau mengundang untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara semua, mari seminggu cuma 2 atau 3 orang saja, sekedar telepon, tanya keadaan mereka, tanya apa yang bisa dibantu. Gak perlu jauh-jauh, berpikir jauh, terlalu jauh. Telepon dan tanyakan di era pandemi ini. Saudara, kalau saudara tanya apa yang bisa saya bantu, saudara jangan khawatir. Kalau pada saat dia bilang, ini saya perlu bantuan ini, dan saudara tidak bisa membantu, jangan merasa bersalah dengan hal itu. Saudara bisa berkata dengan jujur, saya belum bisa bantu, tapi saya akan mencoba mendoakan dan mencari solusi apa yang bisa saya lakukan untuk
Bapak, mari budayakan ini. Saya melihat ada satu budaya yang baik dari Sekolah Cahaya Bangsa. Saudara nggak melihat ini karena saudara nggak ada di sana. Tapi saya melihat ini karena istri saya ada di sana. Budaya ini berlangsung sudah lama, tapi terlihat sangat nyata di era pandemi ini. Saya bingung, tapi bingung, terkejut dan juga senang. Ketika waktu istri saya bekerja di rumah, di rumah untuk melakukan pekerjaannya, itu seringkali itu ada Gojek datang, ngirim 1 botol minuman datang ke rumah, nanti ada 1 cup minuman datang lagi ke rumah, dan waktu minuman itu datang, makanan itu datang, itu ada tulisan di botolnya, ada tulisan-tulisan yang membangun, satu quote-quote yang membangun. Satu budaya yang tercipta di tengah-tengah mereka. Mereka lelah, mereka capek, tapi mereka bisa memperhatikan satu dengan yang lain dengan cara seperti itu. Waktu saya menerima Gojeknya, waktu saya melihat itu semua, saya bilang, wah, ada budaya yang sangat baik di tengah-tengah mereka. Saya, botolnya nggak ada yang datang. Tapi puji Tuhan, saya suka alpukat, istri saya suka alpukat, anak saya juga suka alpukat. Kami kalau beli alpukat selalu salah, busuk, jelek, nggak bagus. Sampai terakhir kali minggu yang lalu itu saya melihat satu iklan di mana teman saya jualan alpukat yang sangat bagus dan dia menggaransi begini, kalau rusak 1, saya ganti 1 yang baru. Wah, saya pesen alpukatnya 2 kilo. Waktu besoknya saya tunggu-tunggu nggak datang juga, saya tanya, loh alpukatnya mana? Karena saya pengen alpukat waktu itu. Aduh, kehabisan, yang ada cuma yang jelek katanya. Wah ya sudah, saya pikir sudah. Tapi saya lupa, selang 2 hari kalau nggak salah, Cynthia datang ke rumah saya. Dan ajaibnya, dia bawa alpukat yang sangat baik. Dan waktu saya buka alpukat ini, thank you Tuhan. Ada alpukat yang sangat baik, yang menjadi satu bentuk perhatian yang hari itu saya bisa terima. Jadikan ini satu budaya di tengah-tengah kita. Jadikan budaya di dalam keseharian Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Itu pengertian home. Pengertian home yang lanjutnya adalah, home adalah tempat di mana setiap orang bisa datang. Pencuri bisa datang ke sini. Orang yang berbohong juga bisa datang ke gereja Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Orang yang berzina juga bisa datang ke Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Tapi jangan lupa, kita bukan cuma home, tapi kita juga adalah home church. Artinya gereja, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bukan the immorality affirming church. Kita bukan tempat di mana semua orang berdosa boleh datang dan tinggal di sini. Bukan. Kita adalah home church. Tempat di mana menjadi keluarga bagi semua orang. Bahkan ketika orang berdosa datang di tengah-tengah kita, kita harus terima. Kita adalah home church. Tapi jangan lupa, kita bukan cuma home, kita church. Artinya, orang yang berdosa yang datang harus berubah. Karena kita adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang mau berubah kepada karakter Kristus dalam pertumbuhannya. Bagi orang-orang yang tidak mau berubah, maka kami akan datang, menegur, menasehati, dan juga mencoba membantu apa yang bisa kami lakukan untuk orang-orang tersebut bertumbuh. Jadi ketika kami datang bukan karena kami membenci, tapi karena kami peduli, karena kami punya attention, dan karena kami punya care. Sehingga setiap orang di rumah ini bukan lagi orang-orang berdosa yang tinggal
di dalam dosanya dan tinggal di tempat ini. Tapi orang berdosa yang datang, tinggal dan bertumbuh ke arah Kristus dalam hidupnya. Itu home church. JB3 mempunyai value. Banyak sekali value atau nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Alkitab. Dan kami percaya itu semua. Kita percaya itu semua. Tapi ada core value yang kita punya di dalam jemaat ini. Di mana core value ini setiap kita perlu mengerti dan memegang core value ini sepanjang hidup pelayanan kita masing-masing. Core value kita adalah home. H-nya itu berbicara mengenai honor. O-nya bicara mengenai ownership. M-nya berbicara mengenai merciful. E-nya berbicara mengenai enthusiasm. Apa itu honor? Honor artinya menghormati. Honor berbeda dengan respect. Ketika kita respect terhadap orang lain, maka respect adalah menghormati orang karena apa yang orang itu punya dan apa yang orang itu telah lakukan dalam kehidupan seseorang. Misalkan karena orang itu guru, maka kita menghormati dia karena dia guru. Karena orang itu berbuat baik kepada kita, maka kita menghormati dia karena dia telah berbuat baik kepada kita. Karena dia adalah pemimpin, maka kita menghormati dia karena dia adalah pemimpin. Tapi kalau bukan pemimpin, kita nggak respect. Kalau dia tidak pernah berbuat baik sama kita, maka kita tidak respect. Kalau dia bukan orang yang kaya, kita tidak respect. Honor bukan respect. Honor adalah menghormati seseorang. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu adalah berharga di matanya Tuhan. Ada satu cerita seorang anak kecil memiliki sebuah boneka. Boneka yang sudah sangat jelek, kucel, bau, kotor. Tapi boneka itu adalah boneka kesayangan anak kecil. Kalau saudara kenal anak-anak kecil atau punya anak kecil, mungkin pernah mengalami ini, punya boneka yang mungkin sudah lama, nggak pernah dicuci, bau, kucel, kotor. Tapi boneka itu ada boneka kesayangannya. Suatu kali anak ini dipanggil oleh ibunya. Dan ketika dia dipanggil oleh ibunya, dia berkata kepada ayahnya, "Papi, saya titip bonekanya ya. Saya dipanggil sama mami. Tapi tolong, jangan sampai jatuh. Jangan sampai rusak. Jangan sampai hilang bonekanya. Nanti saya akan datang kembali. Dan saya akan minta kembali." Waktu papinya menerima bonekanya, dia mungkin berkata dalam hatinya, "Ini boneka udah jelek sekali. Kucel, kriwil, kotor, bau." Tapi karena anaknya yang meminta dia untuk menjaganya, maka dia jaga. Sehingga ketika anaknya datang kembali kepada dia, "Papi, mana bonekanya?" Boneka itu diberikan kembali kepada anaknya. Seorang ayah ini menganggap boneka ini berharga bukan karena bonekanya, tapi karena boneka ini berharga bagi anaknya. Demikian juga untuk setiap kita jemaat berkat bagi bangsa. Mari kita belajar menghormati orang bukan karena orang itu baik. Mari kita menghormati orang bukan karena orang itu pintar. Mari kita belajar menghormati orang bukan karena orang itu berkarunia. Mari kita belajar menghormati orang bukan karena orang itu orang yang seorang pemimpin. Orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan saudara. Bukan. Tapi kita menghormati mereka karena mereka adalah orang-orang yang berharga di matanya Tuhan. Selesai sampai di situ. Mau dia berbuat dosa, mau dia berbuat salah, mau dia telah mencurangi, bahkan telah memukul dan menghantam hidupmu, hormati mereka. Karena mereka sama seperti kita berharga di matanya Tuhan. Menghormati juga berbicara mengenai bagaimana kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Terutama di era masa pandemi ini, mungkin ada beberapa dari kita berkata, "Kok ini bisa terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya?" Dan mungkin Bapak Ibu Saudara mulai menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar untuk bisa menghormati Tuhan dalam hidup kita. Kita menghormati Dia, percaya kepada Tuhan, bukan karena berkat yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Tapi sekalipun semua ini terjadi dan Tuhan izinkan apa yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap menghormati Tuhan. Karena Tuhan selalu punya rancangan yang baik
di dalam setiap kehidupan kita. Menghormati juga berbicara mengenai bagaimana kita menghormati otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita menghormati otoritas yang ada di atas kita. Pemimpin-pemimpin yang ada, pemerintah-pemerintah yang ada. Percayalah bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Percayalah bahwa kepemimpinan yang ada pun Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi izinkan, percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita berjemaat maupun di dalam kehidupan kita bernegara. Itu berbicara mengenai honor. Mari kita jadi jemaat, gereja yang bisa menghormati. Yang kedua, kita berbicara mengenai ownership, yaitu kepemilikan bersama. Gereja ini bukan milik satu orang, tapi gereja ini milik kita bersama-sama. Milik bersama mungkin secara fisik. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gedung ini, gereja dalam arti bangunan ini milik bersama, bukan milik satu orang atau dua orang. Bapak Ibu Saudara bisa pakai tempat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin membuat komunitas untuk mengumpulkan ibu-ibu arisan makan bersama di tempat ini juga boleh. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berkumpul, mengumpulkan anak-anak bermain di sini, bercerita di sini, menonton di sini, itu pun juga boleh. Karena tempat ini adalah milik kita bersama. Hanya tolong ketika tempat ini dipakai, mari sama-sama kita jaga tempat ini. Jaga kebersihannya. Karena tempat ini adalah milik kita bersama. Ketika ada sampah yang ada di sekitar kita, mari kita mulai peduli. Ambil sampahnya dan buang ke dalam tempat sampah. Ketika selesai makan, selesai minum, atau ada mungkin sampah, ada gelas plastik di sebelah kita yang kita tahu itu bukan saya yang minum. Tapi mari kita peduli. Karena ini milik kita bersama, ambil. Siapapun yang minum, kita nggak tahu. Tapi sekalipun kita nggak tahu, mari kita ambil, buang ke tempatnya. Karena tempat ini, gereja ini, milik kita bersama. Pengertian ownership secara rohani. Pertumbuhan gereja ini pun milik kita bersama. Bagaimana gereja ini bertumbuh pun, ini milik kita bersama. Bapak Ibu tidak lagi bisa bilang, harusnya gereja ini nih melakukannya ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di sisi kanan berkata, harusnya gereja ini nih kesini arahnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di sebelah kiri mungkin akan berkata hal yang sama. Harusnya gereja ini nih kesini arahnya. Ini yang harusnya dilakukan. Mungkin yang ada di tengah pun berkata hal yang sama. Harusnya gereja ini yang harusnya dilakukan oleh gereja ini. Saya cuma ingin memberitahu, ketika Bapak Ibu Saudara melakukan itu kepada kepemimpinan tim pengembalaan yang ada di dalam jemaat berkat bagi bangsa, Bapak Ibu Saudara sedang memasang kuk di atas kami. Di sisi sebelah kanan pasang satu kuk, harusnya gereja ini ke sana arahnya. Lalu yang di sebelah kiri juga berkata dan memasang kuk kepada kami, harusnya gereja ini ke sana arahnya, itu yang benar. Lalu yang di tengah pun berkata, memasang kuk, harusnya gereja ini ke sana arahnya. Saudara, kalau 3 orang yang pasang kuk di atas kami, sangat berat. 10 orang pasang kuk di atas kami, patah lehernya. Izinkan tim pengembalaan melepaskan semua kuk yang ada dan hanya mengambil satu kuk dalam hidup kami, yaitu kuk yang dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ketika kuk ditambahkan kepada kami, maka ini akan membuat letih dan lesu dalam hidup kita. Terlalu banyak kuknya. Tapi ketika kuk itu mulai dilepaskan,
Dan ketika kami mulai berdoa di depan Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami berjemaat? Apa yang Tuhan kehendaki? Kemana arah jemaat ini? Maka Tuhan bilang, kuk yang kuberikan itu enak. Dan kuk itu pun ringan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Ini bukan berbicara mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu saudara yang di sebelah kanan benar. Bapak ibu yang saudara yang ada di sebelah kiri dan yang ada di tengah juga benar. Tapi bukan benar dan salah. Ini berbicara mengenai kami belajar mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami melakukan persis apa yang Tuhan mau. Kami juga bukan orang yang sempurna para pemimpin. Tapi izinkan kami belajar untuk mengambil kuk itu. Dan hanya satu yang kami pakai, yaitu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan bagi jemaat ini. Karena gereja ini adalah milik Kristus, milik kita bersama-sama. Apabila ada sesuatu yang kurang, apabila ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh para pemimpin, welcome, datang. JB3 adalah home, tempat di mana kita bisa sama-sama saling cerita, saling mendengarkan, dan saling membantu sama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, core value jemaat ini adalah merciful. Artinya selalu ada belas kasihan di tengah-tengah kita. Setiap orang yang berdosa, setiap orang yang pernah melakukan kesalahan, ketika datang di jemaat berkat bagi bangsa, kami menerima dan selalu ada pengampunan. Dan kami selalu terbuka akan pemulihan. Tidak lagi ada penghakiman di tengah-tengah kita. Kita tidak memegang penghakiman. Ketika ada orang berbuat salah, hati yang kita punya sebaiknya adalah apa yang saya bisa lakukan dan saya bantu untuk dia. Amin. Kemanapun kita pergi, hidup kita terbuka sebagai satu keluarga. Dan ketika kita melihat kelemahan orang lain, tidak ada penghakiman, tapi ada belas kasihan, ada attention, ada care di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir, core value kita adalah enthusiasm. Mari kita melayani di dalam jemaat ini dengan penuh semangat. Biarlah yang lalu itu menjadi masa lalu. Tapi biarlah hari ini kita menatap masa depan dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga gereja ini akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Akan membuat banyak orang menerima Kristus dalam hidup mereka. Dan gereja ini akan menjadi gereja yang akan memuridkan banyak bangsa. Dan ini akan kami lakukan ke depannya. Kami akan mulai memuridkan dari mungkin anak-anak kecil sampai orang dewasa. Kalau mungkin suatu kali nanti Bapak Ibu Saudara yang punya orang tua mungkin ditelepon, mungkin dari full time staff, mungkin dari pemimpin youth, atau mungkin dari pemimpin yang lainnya, dan berkata, Pak, Bu, boleh kita ajak anak Bapak Ibu untuk berkumpul bersama, main bersama, untuk kami muridkan. Izinkan itu terjadi di tengah-tengah kita. Karena melalui pemuridan inilah kita ingin membuat setiap orang bertumbuh di dalam jemaat ini. Kita tidak hanya sekedar ingin membangun komunitas di mana orang bisa datang dan bersenang-senang di sini. Tapi kita ingin menjadi satu gereja yang menjadi komunitas buat banyak orang, apapun komunitasnya. Mau komunitas ibu-ibu, mau komunitas bapak-bapak, mau komunitas makan, mau komunitas main games, mau komunitas menonton, mau komunitas hiking, running, dan sebagainya. Apapun komunitasnya. Tapi ada discipleship di dalamnya. Karena pemuridan inilah yang akan membuat orang-orang mulai bertumbuh dan mengenal di dalam Kristus, Yesus Tuhan. Kedepannya kita akan belajar lebih banyak mengenai pemuridan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap, kami tim penggebalaan berharap bahwa kita mengenal sekarang
siapa JB3, apa identitas kita. Sehingga kita ketika ada orang bertanya, JB3 itu gereja apa sih? Kita bisa tahu dan bisa memberi jawab. Dan apa core value yang kita punya? Ini yang kita punya. Dan sekali lagi, kita adalah home church, home for all. Amin. Mari saya undang tim musik untuk kembali ke depan. Saya undang setiap Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala dan memejamkan mata. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Amin Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bapak, ini kami Tuhan. Jadikan ku Bawa kami Tuhan jemaat berkat bagi bangsa, menjadi keluarga bagi banyak orang Tuhan. Jadikan kami rumah Tuhan bagi banyak bangsa, dari barat sampai ke timur Tuhan. Setiap suku, kaum dan bahasa. Jadikan kami gereja-Mu Tuhan menjadi rumah bagi banyak orang yang terus bertumbuh kepada Kristus Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan gereja-Mu Tuhan dalam tangan-Mu. Biar melalui gereja ini Tuhan, akan banyak orang diperhatikan, dikasih, dimuridkan, bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang dewasa di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin kami Bapa, pimpin kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, oh masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, oh kehendakku, oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana